Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada bom waktu yang ditinggalkan Jokowi dan meledak di zaman Prabowo, yaitu pagar laut yang viral panjangnya 30 km, 16 pakai bambu. Berapa itu? 30 meter. Waktu saya bikin Masjid Enam Syuhada untuk bikin cor-coran aja, saya belanja bambu 400 biji. Satu biji yang bagus itu 15.000. 15.000 kali 400 itu udah 6 juta ya. Itu untuk bikin masjid ukuran ngecor ukuran 6 kali di tanah wakaf itu 6 kali 13 meter. Ini bayangkan nanam pagar laut dari bambu panjangnya bukan 13 meter, 30 kilometer, 16 kilo, 30 kilometer. Terus ada masyarakat bilang, katanya swadaya masyarakat, gimana belinya lu? Nggak punya duit, beli 400 biji aja udah 6 juta, lu gimana sih ngomongnya? Nggak masuk akal. Swadaya bagaimana? Buat apa swadaya? Sepanjang itu swadaya. Nyari duitnya tiap hari, ngapain beli bambu ya? Beli nangkep ikan dijual di TPI atau buat memperbaiki gizi keluarga. Ngapain buat beli bambu? Kok bisa? Akhirnya singkat cerita, ini ulah korporasi, ulah oligarki. Oligarki itu yang saya maksud oligarki, penguasa yang orang-orang besar itu loh, yang punya lini bisnis yang banyak itu. Iya, salah satunya Aguan, katanya sih milik Aguan, karena itu beririsan katanya dengan PIK ya, Pantai Indah Kapuk 2. Dan itu sudah ada surat HGB-nya di kawasan yang di pagar itu, kata Nusron Wahid ya, Menteri ATR itu. Apa sih ATR tuh? Tata ruang tuh loh. Dan BPN itu berseliweran itu surat HGB ya, termasuk surat hak milik itu. Ada 236 itu yang milik perusahaan, yang milik perorangan, ya kan. Jadi ini yang bertanggung jawab. Jadi gini ya, kalau korporasi itu perusahaan itu wataknya pasti serakah ya, ekspansif ya. Dia akan menggunakan lembaga negara yang resmi itu untuk mengeluarkan izin-izin, keputusan-keputusan yang menguntungkan keserakahan dia. Iya kan? Ya dengan cara menyuap pejabat-pejabat yang bisa mengeluarkan izin-izin resmi itu. Ya enggak? Jadi dia melakukan semacam akumulasi, penumpukan kekayaan. Itu watak pengusaha begitu, pengen serakah kan. Ya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah, watak manusia. Manusia itu kalau sudah punya lembah emas, di antara dua gunung kan ada lembah tuh, isinya emas, dia akan pengen, sifat rakusnya itu ingin mendapatkan lembah emas yang kedua. Dan setelah dapat lembah emas yang kedua, itu dia pengen punya lembah emas yang ketiga. Dan akhir cerita, si rakus ini, si pengusaha rakus ini akhirnya akan mendapatkan tanah yang menyumpal mulutnya waktu dia mati itu yang dibawa ke kuburan, tanah yang menyumpal mulutnya. Ya nggak ada batasnya itu rakus. Nah, karena sifat nggak ada batasnya, ini pemerintah negara harusnya turun dengan regulasi, dengan aturan untuk membatasi keserakahan pengusaha atau oligarki itu dalam konteks pagar laut viral, yang viral itu, yang sekarang sedang dalam proses dibongkar atas perintah Presiden Prabowo kan. Nah,
Jadi tugas pemerintah itu tidak dijalankan oleh Jokowi. Dia malah berkolaborasi, malah memberikan status PSN, proyek strategis nasional, kepada PIK 2, kepada aguan Taipan itu. Jadi bukannya dia melakukan regulasi, justru dia berkolaborasi. Kekuasaan zaman Jokowi itu bulan Mei mengeluarkan PSN ya, untuk PIK, satu sisa-sisa kekuasaan yang dia gunakan untuk menyokong pengusaha. Setelah Oktober kan dia hilang kekuasaan, tapi bulan Mei dia masih membalas budi terhadap aguan oligarki yang sudah berinvestasi ya sejumlah pengusaha dalam konsorsium Nusantara itu membangun IKN untuk menyelamatkan wajah presiden, kata aguan dalam wawancara Tempo. Jadi itu bom waktu yang ditaruh oleh Jokowi dengan memberikan satu regulasi, yaitu PSN, yang sekarang ternyata PSN itu beririsan dengan pagar laut. Yang pagar laut itu sudah ada surat HGB-nya. Kemungkinan kan imajinasi kita kan bekerja ya. Surat hak guna bangunan di laut dan sertifikat hak milik di laut. Surat hak milik kok di laut. Itu mungkin dikerjakan lebih dulu, baru PSN dikeluarkan ya. Termasuk dulu ada peraturan ekspor pasir itu nggak boleh terjadi sebelum ekspor itu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tampaknya sudah diatur oleh cecunguk ya di sekitar istana lama itu, supaya nanti setelah ada HGB tinggal diuruk itu kan, dibikin pulau kan gitu katanya ya, dibikin pulau dengan pasir ya kan, kemudian diuruk dengan tanah di atas surat HGB yang sudah disiapkan, di surat hak milik yang sudah disiapkan oleh pemerintahan Jokowi kan gitu. Dan kemudian di situ akan dibangun tentu oleh pengusaha yaitu aguan dan teman-temannya untuk membangun perumahan, apartemen, hotel, mal, tempat rekreasi di kawasan reklamasi itu kan ya. Itu kan logikanya begitu ya. Dan tentu untungnya akan berlipat ganda. Karena memang view-nya tuh bagus ya. Saya pernah dulu naik perahu kecil ke Pulau Pramuka di Pulau Seribu, dari Muara Karang naik numpang kapal nelayan ke Pulau Pramuka, 5 jam perjalanan, jam 6 sampai sana, jam 11 malam sampai Pulau Pramuka dulu waktu saya masih remaja. Emang indah laut itu ya. Kalau kita pagi-pagi itu keluar dari kamar dan kemudian ke pantai di Pulau Pramuka, memandang lautan biru itu indah sekali. Kebayang nggak kalau di bawah langit biru, di bawah laut biru ya, itu berjejer pemukiman mewah yang dikelola oleh Taipan itu dengan sudah memiliki surat hak milik dan surat hak guna bangunan sepanjang 30 km itu di Tangerang, di Laut Banten. Ya tentu keuntungannya berlipat ganda. Sebagai pengusaha kan dia memang keserakahan itu untuk mengumpulkan kekayaan, menumpuk kekayaan kan. Dan itu yang harus dibatasi. Ternyata ada kolaborasi kerjasama antara pejabat-pejabat yang terkait dengan apa? Dengan orang yang punya, pengusaha yang punya uang. Dan tentu lurah-lurah itu berperan sebagai kalau kata Kang Khalid ya, seorang petani yang sangat cerdas, yang banyak membaca buku ya, dan berwawasan luas ya, untuk mematahkan ya argumen orang-orang yang membela pentingnya pagar
pagar laut itu, kira-kira begitu ya. Jadi untung ada Kang Khalid ya. Dia bisa menjelaskan dengan cara yang sangat jernih ya. Bahayanya pemakaran itu akan menutup akses untuk orang-orang nelayan bebas ya, dalam mencari ikan itu kemudian terhambat oleh pagar laut itu. Nah, keterlibatan dan menurut Kang Khalid itu apakah dia mempertanyakan lurah-lurah itu menjadi calo ya di kawasan itu, di kawasan ya itu yang disebut itu. Apakah layak lurah itu menjadi calo ya, untuk menjual tanah-tanah dalam konteks PIK 2 ya. Jadi maksudnya poinnya saya akan ngomong dalam pagar laut yang viral itu ada keterlibatan banyak pejabat di situ, RT, RW, lurah, kemudian gubernur Banten, kemudian menteri BPN, ya kan, Badan Pertanahan Nasional, kemudian Kementerian Kelautan, KKP, ya, dan tentu ada pemerintah, aparatur negara lain yang semuanya harus mungkin harus diusut ya. Kalau bahasa awam mak, kalau kata teman saya yang tadi makan bubur itu aguan katanya ya, kalau nggak disantet itu disiapkan pembunuh bayaran katanya, ditembak aja, itu kata orang awam ya, yang tadi pagi beli bubur saya, saking dia keselnya sama aguan ya. Ya itu kan rakyat boleh ngomong gitu, ya kan, sebagaimana pengusaha-pengusaha itu juga boleh berbuat semaunya, merampas tanah rakyat dan menyuap para pejabat itu, ya nggak? Sekarang kenapa rakyat nggak boleh? Satu-satunya yang dimiliki oleh rakyat adalah lidah, adalah ngomong, ya. Dan itu harus diusut. Gubernurnya dulu siapa? Rano Karno ya, gubernur Banten tuh. Ya mulai 2017 ya. Jadi tentu yang paling bermasalah, yang menanamkan bom waktu itu ada dua orang, yaitu Aguan dan Jokowi. Kan mereka berkawan itu, simbiosis mutualisme. Yang satu ingin proyek IKN itu selamat, dan kemudian dibuatkan hotel Nusantara 300 kamar di IKN, dan kompensasinya kemudian Aguan mendapatkan, ya hotelnya hanya 200 miliar, kemudian mendapatkan kompensasi yaitu PIK 2 175.000 kilometer, dan kemudian ternyata oleh keserakahan pengusaha itu diperluas, bisa kemungkinan sampai 100.000 kilometer sampai Banten tanah. Jadi bom waktu ini terus sekarang meledak ya, dan menghancurkan ya, hampir menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap presiden baru kalau dia tidak menuntaskan akarnya, yaitu akarnya adalah dua, Aguan dan Jokowi. Yang menanam bom itu mereka berkolaborasi di dalam menguasai sumber-sumber ekonomi melalui aturan-aturan resmi, melalui kebijakan-kebijakan politik, yang kemudian kebijakan politik itu berakhir pada 20 Oktober 2024. Bagaimana menurut penonton, menurut teman-temannya? Saya sebenarnya nggak mau ngomong ya, mau tidur, tapi isi kepala saya terlalu penuh. Sekarang saya mau tidur ya, jam 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.